Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru malam hari ini saya ingin membahas sebuah breaking news, yaitu hasil undian dari babak kualifikasi Piala Asia U23 yang menempatkan timnas Indonesia U23 di grup J bersama Korea Selatan, Makau, dan juga Laos. Jadi di babak kualifikasi kali ini teman-teman ada total 11 grup yang diisi oleh total 44 tim nasional dari kawasan Asia, dan yang akan lolos ke Piala Asia U23 adalah juara grup dari masing-masing grup, tetapi ada juga 4 runner-up terbaik yang akan dipilih. Dan kabar baiknya bagi kita semua adalah bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk pertandingan-pertandingan dari grup J yang akan dimainkan di Sidoarjo. Namun kabar buruknya, seperti yang tadi saya katakan, ada Korea Selatan di grup ini. Walaupun kita juga paham bahwa sebelumnya timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 lalu bisa mengalahkan Korea Selatan walaupun melalui adu penalti. Yang pada saat itu kita juga tahu bahwa timnas Indonesia U23 dilatih oleh Shin Tae-yong. Bahkan hampir lolos kan ke Olimpiade. Dan juga belum lama ini ya, kita tahu timnas Indonesia U17 juga bisa mengalahkan Korea Selatan U17 di fase grup di Piala Asia U17 lalu. Artinya sebetulnya timnas Indonesia U23 juga nanti punya peluang untuk bisa mengalahkan Korea Selatan. Apalagi seperti yang kita ketahui bahwa nanti dibentuknya timnas Indonesia U23 itu adalah dengan menyeleksi pemain-pemain yang sebelumnya menjadi bagian dari timnas Indonesia U20 dan juga tentunya pemain-pemain lain yang bersinar di Liga 1, karena kita tahu di Liga 1 banyak sekali pemain-pemain yang usianya di bawah 23 tahun bahkan yang usianya masih 21 tahun tapi bisa bermain secara konsisten. Dan sebetulnya kerangka tim dari timnas Indonesia U23 ini juga nanti bisa dibentuk dengan menyaring pemain-pemain yang sebelumnya juga tampil di Piala AFF tahun lalu. Karena kan di Piala AFF tahun lalu itu kan, ya walaupun yang berpartisipasi adalah timnas Indonesia senior, tapi kan mayoritas yang main adalah pemain-pemain yang usianya di bawah 23 tahun. Dan seperti yang juga kita ketahui bahwa kali ini timnas Indonesia U23 akan dilatih oleh Gerald Vandenberg, pelatih asal Belanda yang juga merupakan salah satu asisten pelatih dari Patrick Kluivert di timnas Indonesia senior. Nah, seperti apa nanti konsep permainan dari Vandenberg tentu kita belum bisa mengetahuinya karena belum ada juga pertandingan uji coba bagi timnas Indonesia U23, tetapi feeling saya akan mengandalkan permainan sepak bola menyerang. Karena Vandenberg itu adalah sosok pelatih yang percaya dengan memakai filosofi ball possession dan juga attacking football. Namun pada saat sekarang dia melatih timnas Indonesia U23, dia juga harus memahami batas kemampuan dari para pemain yang nanti akan dia pilih untuk menjadi bagian dari skuad. Karena belum tentu juga nanti mereka akan mampu bermain dengan skema yang dia inginkan. Jadi bagi seorang pelatih pada saat dia melatih di negara yang baru, yang dia belum punya pengalaman sebelumnya, tentu dia harus memahami dulu karakter dari para pemain yang nanti akan dia pilih. Dan juga dia harus menyesuaikan taktik dengan lawan yang dihadapi. Artinya walaupun Indonesia adalah tuan rumah, tapi lawan Korea Selatan saya ragu jika akan bermain terlalu terbuka. Karena Korea Selatan tetaplah levelnya berada jauh di atas timnas kita, apakah itu di senior, U23, dan juga U17. Dan kita ya juga harus mengakui hal itu. Mereka sudah jauh advance lah, mereka sudah jauh lebih unggul daripada kita. Namun kan seperti yang tadi saya katakan ya, peluangnya tetap ada, nothing is impossible. Dan sekarang kan perlahan-lahan ya Indonesia dengan ada juga banyak pemain keturunan, ya sedikit banyak bisa menyulitkan lah tim seperti Korea Selatan. Walaupun belum tentu juga bisa mengalahkannya. Dan kita juga jangan lupa bahwa di timnas Indonesia U20 sebelumnya kan ada yang namanya Jens Raven. Saya pikir dia tentu akan terpilih lah sebagai ujung tombak dari timnas Indonesia U23. Ada banyak pemain nanti yang bisa dipilih oleh Gerald Vandenberg. Bisa juga nanti pemain-pemain yang menjadi bagian dari timnas Indonesia senior tapi yang usianya memang masih berada di bawah 23 tahun. Bisa saja nanti jika mereka tentu diberikan kesempatan dari klub mereka masing-masing untuk membela timnas
Indonesia U23. Dan kita tahu bahwa di grup J ini ada 2 tim lemah. Nah, ini tentu adalah sebuah keuntungan bagi Indonesia, yaitu pada saat nanti berhadapan dengan Macau dan juga dengan Laos. Nah, artinya lawan Macau dan Laos itu harus full force lah. Nggak ada lagi tuh permainan-permainan bertahan. Ya, kalau mau main all out attacking ya silakan. Karena memang lawan berada jauh di bawah tim nasional Indonesia. Nah, jadwalnya ini teman-teman yang menarik adalah bahwa jadwal akan dimulai pada bulan September nanti. Pada bulan September nanti, pertandingan pertama dari Indonesia adalah melawan Laos. Setelah itu, setelah melawan Laos, akan melawan Macau. Nah, artinya enaknya nih terakhir ini nanti ketemu Korea. Nah, ketemu Korea ini yang jadwal yang menguntungkan sebetulnya bagi Indonesia, karena di 2 pertandingan awal, jika sudah bisa mendapatkan 6 poin, ya tentu itu akan memberikan keunggulan bagi Indonesia. Kemudian juga akan bisa dilihat kan klasmen sementara dari 4 tim runner-up terbaik. Kan nanti akan ada klasmennya kan. Klasmennya itu nanti kelihatan. Kira-kira tim mana yang lagi unggul. Ya kalau Indonesia bisa menang telak dari 2 pertandingan awal ya tentu Indonesia yang akan unggul. Tapi kalau kita melihat materi pemain dari Timnas Indonesia U23 sebetulnya bagus-bagus. Kalau saya menilai bahwa pemain seperti Doni Tripamungkas ya, mungkin Justin Hubner kalau dikasih dia, ya oleh klubnya dia juga bisa menjadi bagian dari Timnas Indonesia U20, kenapa enggak? Kakang Rudianto bisa juga, ya kan di Persib Bandung mainnya dia oke. Bahkan dia terpilih sebagai salah satu pemain dari Indonesia yang membela tim ASEAN All Stars yang mengalahkan Manchester United. Kacau juga tuh MU ya, masa lawan ASEAN All Stars bisa kalah. Kalau lawan Asia All Star ya itu beda lagi ya. Bisa juga nanti ada tim Gapens, kan salah satu pemain keturunan. Sultan Zaki, bahkan Marcelino, tapi saya pikir Marcelino belum tentu dilepas lah ya oleh klubnya Oxford, dan dia memang sudah lebih sering bermain di senior ya. Dan Arkan Fikri yang mendapatkan penghargaan pemain muda terbaik dari Liga 1 musim lalu, musim yang baru saja berakhir. Ada Rehan Hanan, ada Zanadin Faris, ini saya ada catatannya, ada Tony Firmansyah, di depan seperti yang tadi saya katakan, ada Jens Raven, ada Hoki Caraka yang usianya masih muda juga, ada Ronaldo Kuate, dan tentu akan ada pemain-pemain lain nanti yang diseleksi oleh Vandenberg yang kita tahu juga beberapa kali nonton pertandingan-pertandingan Liga 1. Tapi kalau menurut saya teman-teman yang paling penting itu adalah sektor pertahanan. Nah, sektor pertahanan ini yang kemungkinan besar kalau feeling saya, ini kan feeling saya, akan diisi oleh Kadek Arel sebagai salah satu pemain di benteng pertahanan dari Timnas Indonesia. Dan saya pikir lini pertahanan ini yang memang harus kuat. Nah, kita juga masih menunggu nanti formasinya seperti apa. Memakai 3 center back atau pakai 4 pemain sejajar di pertahanan, 4-3-3 atau 3-4-3 atau 3-4-2-1 ya. Itu nanti kita tunggu. Tapi saya pikir jelang bulan September nanti, uji coba ini yang sangat penting bagi Timnas Indonesia U23. Karena tentu para pemain nanti harus dikumpulkan. Saya yakin akan ada TC karena ini juga adalah peluang bagi Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Asia U23, kemudian lolos ke Olimpiade. Kalau nggak salah ada targetnya itu dari PSSI untuk nanti bermain di Olimpiade selanjutnya. Jadi saya pikir ini adalah momen bagi para pemain muda yang kita tahu sebelumnya juga telah mendapatkan pengalaman di Piala Asia U20 sebelumnya. Nah, mereka kali ini dipilih tentunya siapapun nanti para pemain itu untuk menjadi bagian dari Timnas Indonesia U23, dan saya harapkan Vandenberg akan memilih pemain-pemain yang memang mendapatkan menit bermain yang cukup di kompetisi mereka masing-masing. Apalagi di Liga 1 banyak pemain-pemain bagus sebetulnya di usia muda. Dan saya pikir jika mereka terpilih, mereka diberikan waktu untuk menyatu, ya bisa saja Timnas Indonesia U23 itu lolos bahkan sebagai juara grup. Kenapa gak bisa? Nah, catatannya jangan kalah dari Korea, kemudian hantam dengan mencetak sebanyak mungkin gol lawan Macau dan juga Laos. Atau lawan Macau dan Laos itu dari pertandingan pertama keduanya itu harus ada yang namanya rotasi lineup, supaya lawan Korea Selatan ya para pemain lebih bugar lagi. Jadi tentu saya juga sudah tidak sabar teman-teman menonton pertandingan dari Timnas Indonesia U23, karena para pemain kita yang berada sebelumnya di Timnas Indonesia U20 itu sebenarnya ada pemain-pemain yang bagus secara individu. Tinggal bagaimana pelatih dalam hal ini Vandenberg bisa menyatukan mereka dengan skema yang nanti akan dia pakai. Nah, sebagai pelatih baru tentu dia membutuhkan waktu yang lebih lama untuk bisa berkomunikasi dengan para pemain agar para pemain bisa memahami sebetulnya dia maunya seperti apa Timnas Indonesia U23 ini bermain. Tapi bagi kita semua sebagai supporter, tentu adalah tugas kita untuk support
Timnas Indonesia U23 dan juga tentunya memberikan motivasi kepada para pemain agar mereka bisa memenuhi target untuk lolos dulu ke Piala Asia U23. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.